Selamat siang, perkenalkan saya Damai Abadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya, Prodi Seni Budaya kelas A1 dengan nomor peserta PPG 2018003170008. Pada hari ini Rabu, tanggal 14 Desember 2022 akan mempersembahkan video praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIM pada kelas 9C SMPK Madiwiyata Malang dengan materi aliran dan gaya seni lukis. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan metode mind mapping. Semoga video saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Baik, kita kembali lagi akan belajar tentang seni budaya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Minta tolong ketua kelas ya untuk memimpin kita. Berdiri. Damai dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar Roh Kudus tinggallah dalam hati kami, agar selalu terbuka bagi sesama. Tinggallah dalam hati kami, agar pikiran selalu jernih. Ajarlah kami agar selalu mengajar yang baik. Kobarkanlah semangat belajar yang tinggi di hari depan kami. Kemuliaan bagimu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada pengira-pengira firman gerak, jika gerak beri salam. Selamat pagi Pak Damai. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita awali materi yang akan Bapak sampaikan melalui tayangan PowerPoint, kita buka dulu dengan motivasi, yaitu tepuk beat ya. Silakan perhatikan di depan, Bapak siapkan untuk tampilannya. Ada beat 1, beat 2, beat 3, dan beat 4. Silakan dilihat mulai dari yang pertama, 2, ketiga, dan keempat. Kita coba dulu untuk beat 1-nya. Boom, prak, boom. Oke. Beat 1. Beat 1. Oke, masih gampang ya. Yang kedua, beat 2. Boom, boom, prak, boom. Oke, kita coba. Beat 2. Beat 2. Oke, kita lanjut ke beat 3 ya. Yang ketiga, katanya mulai agak susah. Kita coba. Boom, boom, prak, boom, 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 prak, boom, 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 prak, boom. Beat 3. Beat 3. Oke, sip. Terakhir, yang paling susah. Beat 4. Boom, boom, prak, boom, tik, prak, boom, boom, prak, boom. Tiknya pakai tepuk tangan gitu ya. Pakai tangan. Tapi pakai belakang. Tangan. Oke, kita coba. Beat 4. Beat 4. Oke, sip. Kita coba dari awal sampai akhir berurutan 2 kali. Oke, siap semuanya. Beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 2. Beat 3. Beat 3. Beat 4. Beat 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.
budaya pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Jika kalian jalan-jalan, ya, mungkin ke mall atau beli sesuatu ke toko atau ke kantor atau kemanapun, atau mungkin menghadiri kegiatan pesta atau apa, apakah kalian berdandan? Ya, laki-laki mungkin kemejanya yang bagus dengan setelan jeansnya, pakai jaket apa, yang putri pakai make up, ya biasanya ya. Coba Putri, kamu kalau ke mall, kalau acara pakai make up nggak atau berdandan nggak? Mungkin disesuaikan bajunya nuansa apa, sepatunya apa? Ya. Vincent, kamu kalau kemana jalan-jalan, biasanya kalau pakai baju biru, celananya harus biru, atau mungkin kamu punya style sendiri, kamu berdandan nggak? Walaupun nggak make up ya. Kalau mau make up ya nggak apa-apa. Berdandan, Vincent. Iya. Terus ini ya. Jadi berdandan atau memakai make up itu merupakan salah satu penerapan prinsip seni rupa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun kalian tanpa disadari atau mungkin di rumah menata tempat belajar kalian, ditata pensilnya harus di mana, bukunya ditumpuk yang rapi mulai dari yang besar ke kecil, itu merupakan kalian sebenarnya sudah menerapkan prinsip seni rupa. Oke, oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang yang berkaitan dengan prinsip seni rupa tadi adalah aliran dan gaya seni lukis. Ini materi bab 1 kita. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan cek kehadiran kalian. Bapak presensi terlebih dahulu. Adeline, Angelina Octavina, Aurelius Gilbert, Aurelia Rika, Stevi Natania, Tabita Melani, Valencia Ranisa, Vincent Valentino, Venesia Jessica, terakhir Padinia Putri Daniel. Ya, ini semua ya hari ini. Oke, Bapak lanjutkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Bapak minta Tabita Melani. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan aliran dan gaya seni lukis. Yang kedua membandingkan aliran dan gaya seni lukis. Ya, ini tujuan kita pembelajaran hari ini menjelaskan aliran dan gaya seni lukis. Yang kedua membandingkan. Ya, membandingkan lukisan mana apa dengan apa, itu kalian bisa menyebutkan lukisan itu masuk ke dalam aliran apa dan masuk ke dalam gaya apa. Terus di akhir pelajaran nanti ada post test. Post-test nanti ada 5 soal tentang aliran dan gaya seni lukis. Kalian kerjakan untuk mengukur sejauh mana kalian memahami yang materi yang sudah Bapak sampaikan. Jalan-jalan secara virtual ke sebuah galeri nasional. Di situ ada banyak sekali lukisan. Nanti kalian amati beberapa lukisan yang ada di situ. Pada saat diskusi nanti kalau sudah selesai, nanti kalian buat sebuah mind mapping untuk dipresentasikan di depan. Oke, kita jalan-jalan dulu di sini. Silakan kita lihat bersama-sama. Jadi virtual tour itu kita bisa jalan-jalan tanpa harus ke tempatnya secara langsung. Ini bagian depan museum. Kita bisa jalan-jalan menuju ke bagian lorong, koridor. Nah, ini halaman parkiran. Nah, ini halaman depan atau ruang teras dari museum itu. Kita bisa gerakan ke kanan dan ke kiri. Nah, itu masuk ke dalam ruangan ini. Oke, Bapak akan langsungkan ke beberapa lukisan. Nah, di sini, ini tempat pertama. Di sini ada beberapa lukisan. Museum seni rupa dan keramik. Dan cara pencet di situ untuk masuk ke beberapa posisi. Nah, kalian amati
amati lukisan yang ada di situ. Kita bisa jelaskan ya, berpindah-pindah ke beberapa ruangan. Kalian nanti bisa akses melalui paspor yang Bapak berikan tadi. Kalau di rumah mungkin melihat jalan-jalan. Oke, ini ya, cepatkan lagi ke beberapa ruangan. Nah, ini ada karya-karya Maestro Apandi, juga ada lukisannya juga ada di situ, salah satu beberapa. Nah, ini kalian amati. Jadi di dalam lukisan ini nanti di dalam museum Bapak ambil dua lukisan, ya, dua lukisan yang tadi sempat kalian lihat juga. Nah, seperti kalian lihat, ini ada dua lukisan, ada dua gambar. Nanti kalian amati bersama kelompok melalui LKPD yang Bapak berikan. Ya, ini ada LKPD. Nanti kalian diskusikan, ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak tunjukkan sekilas untuk LKPD-nya. Jadi seperti ini ya. Nanti silakan kalian isi nama kelompok. Terus di sini ada indikator tujuan, media, alat dan bahan, petunjuk, dan juga lukisan yang Bapak ambil sampel tadi sudah Bapak masukkan juga di LKPD. Kalian amati. Terus kalian jawab. Ada 4 pertanyaan di situ. Setelah kalian jawab, kalian akan membuat mind mapping bersama dengan kelompok. Ini contoh saja. Ya, nanti kalian sekreatif kalian bersama kelompok. Siaran diatur tugasnya, yang bikin apa, yang memotong siapa, yang menempel siapa, yang menulis siapa. Kalian kerjakan. Setelah itu nanti kalian presentasi di depan untuk membahas gambar atau lukisan yang sudah kalian diskusikan. Untuk membantu kalian mengerjakan, di sini ada bahan ajar, nanti Allah berikan juga. Ya, bahan ajar, di situ ada materi-materi tentang seni lukis, tema seni lukis, aliran, dan mungkin ada beberapa informasi yang bisa kalian gunakan untuk menjawab. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya? Kelompok 1 bisa ke depan. Benar. Kelompok 2 bisa. Kelompok 3 kita. Kelompok 4 tadi. Silakan kalau tidak ada pertanyaan, kalian kerjakan ke KPD. Kalian diskusikan, kalian bagi tugas dengan kelompok, mana yang bagian mengerjakan, mana yang bagian membuat managingnya. Silakan kalian kerjakan. Selanjutnya Bapak merupakan juga gambarnya di depan. Oke, silakan kalian kerjakan. Ada pertanyaan boleh sampaikan. Bagi ada yang mengerjakan mapping, ada yang menulis. Isinya itu kayak mapping, jadi mungkin nanti kalau mau dipotong dengan dapat dari pertanyaan. Pertanyaan pertama atau kedua. Ya gambar 1 kan
Oke, silakan kembali tempatnya masing-masing. Kita akan presentasikan ya. Kita lihat hasil pekerjaan kalian. Silakan dulu semuanya. Mulai dari kita selang-seling ya. Nanti kelompok 1 2 akan membahas gambar yang sama, kelompok 3 4. Gambar yang sama berarti kelompok 1 3 2 4. Kelompok 1 dulu. Silakan. Kelompok 1 maju ke depan, yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Nanti jika ada yang mau menanggapi, silakan dari kelompok yang maju ke depan. Oke, silakan ke depan kelompok 1. Setelah kelompok 1, kelompok 3. Terus baru kelompok 2 dan terakhir kelompok 4. Siap teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan mengenalkan diri. Saya Gracia Jermani, absen 12. Saya
dari Gerhana Bunga absen 14. Saya dari nomor 1. Saya Aurelius dari absen 3. Saya dari Jonathan absen 9. Berikut hasil kerja kami. Dibaca. Untuk yang pertama, silakan. Objek yang kelompok 1 lihat. Oke, kita mulai ya, perhatikan. Gambar 1 terlihat gunung, laut, pegunungan, dan berbarak. Oke, lanjut. Suasana di gambar 1 terlihat indah dan menyenangkan. Sudah dan menyenangkan. Oke, lanjut. Aliran dan bahasa Inggris gambar 1 beraliran representatif dengan gaya naturalisme. Oke, terakhir. 4. Karakteristik gambar 1 menggambarkan keindahan suatu objek. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Mungkin masih sisi dulu. Mungkin ada yang bertanya perihal yang dipresentasikan di depan tentang objek, ada suasana, terus ada karakteristik. Ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain? Ada? Tidak ada? Atau belum? Oke, kita bandingkan dengan yang lain dulu ya. Oke, silakan duduk dulu kelompok 1. Sekarang kita lihat kelompok 3. Silakan maju ke depan. Oke, yang lain kita memperhatikan teman yang maju ke depan. Oke, kita lihat ya. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Damai, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Jessica, saya Yulia, saya Putri. Oke, presentasinya akan dibagikan oleh teman saya. Oke, yang pertama objeknya yang terlihat dari gambar yang kedua. Oke, silakan. Terlihat manusia, pemukiman kumuh, dan sungai yang tercemar. Yang kedua, menyedihkan dan memprihatinkan suasananya. menyedihkan dan memprihatinkan. Lanjut. Yang nomor 3 termasuk beraliran representatif dengan gaya realisme. Oke, terakhir. Yang keempat, karakteristik gambar 2 menggambarkan aktivitas atau kegiatan dan fenomena secara nyata. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya dari kelompok 3 gambar yang kedua ya? Ya. Ada yang bertanya? Belum? Oke, kalau ada kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kita lanjutkan kelompok yang kedua. Oke, silakan. Yang lain tetap memperhatikan depan. Ya. Ini silakan. Selamat pagi Pak Damai dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Christine, saya Gracia, saya Nike, saya Felicitas. Pagi ini kita akan mempresentasikan tentang topik 1. Objek yang terlihat adalah gunung, laut, pegunungan, dan batu karang. Yang kedua. Kedua, suasana. Ayo yang lain perhatikan. Menyenangkan hati. Aliran dan gaya. Gambar ini beraliran representatif dengan gaya naturalisme. Karakteristik menggambarkan keindahan suatu objek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Terakhir kita lihat dari kelompok 4. Silakan maju ke depan. Silakan. Terima kasih.
Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan atribusi kami. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfat, absen 11. Saya Najwa absen 16, saya Sevi absen 20, Saya Kavita absen 21. saya Ferdi absen 12. Silakan langsung. Yang pertama, gambar 2 terlihat manusia pemukiman kumuh sungai yang tercemar. Gambar 2 terlihat menyedihkan dan memprihatinkan. Gambar 3 galiran representatif dengan gaya realisme. Keempat, menggambarkan aktivitas atau kegiatan dan fenomena secara nyata. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Terakhir, ada yang bertanya? Ada? Sama? Oke, silakan duduk. Oke, dari keempat presentasi tadi, Bapak merasa sudah betul semua, termasuk ke dalam aliran representatif dengan gaya yang pertama tadi naturalisme ya, kelompok 1, 2 tadi naturalisme sama ya. Terus yang gambar kedua adalah realisme. Jadi itu sudah betul, objeknya yang disebutkan juga sudah betul, suasana temanya sudah betul juga. Bapak lanjutkan. Jadi kesimpulan dari kegiatan kalian, Bapak minta tolong Errol baca kesimpulan. Kesimpulan 1. Gaya naturalisme merupakan gaya seni lukis yang menggambarkan keindahan suatu objek yang natural. 2. Gaya realisme merupakan gaya seni lukisan yang menggambarkan aktivitas manusia secara nyata. Ya, jadi ini kesimpulan dari gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1, gaya naturalisme merupakan gaya seni lukis yang menggambarkan keindahan suatu objek yang natural. Jadi gaya natural itu harus menggambarkan lukisan yang benar-benar indah, objek yang benar-benar indah. Menurut siapa? Menurut yang melukis. Jadi tidak mau melukiskan sesuatu yang mungkin seperti yang gambar 2 itu tidak mau. Mau kemungkinan kumuh, sepeda motor yang kumuh atau rumah yang rusak itu tidak mau. Harus menggambarkan sesuatu yang indah-indah. Baru yang kedua, gaya yang kedua realisme itu merupakan gaya seni lukis yang menggambarkan aktivitas manusia secara nyata. Jadi real, mau kotor, mau bersih digambarkan secara real. Itu ciri khas atau karakteristik dari gambar yang kedua atau gaya realisme. Oke, sekarang sebelum ke post-test ini manfaat belajar seni lukis. Ya, yang pertama yaitu belajar fokus dan teliti. Ya, kalian belajar fokus dan teliti. Yang kedua, terbiasa dengan ketenangan. Yaitu kalau kalian nanti menggambar, melukis itu biasanya jadi dengan suatu ketenangan. Yang ketiga, bisa menjadi profesi atau seniman. Seperti salah satu karya yang ada di situ, Avandi. Kalau kalian tahu seniman itu, dia adalah salah satu maestro yang lukisannya sudah harganya sudah tidak ternilai juga, bisa sampai dengan miliaran sampai ratusan juta. Jadi kalian bisa nanti dijadikan sebuah profesi. Oke, terakhir ini ya. Proses, silakan kalian gunakan gadget kalian, silakan kalian akses, itu ada scan barcode-nya, nanti kalian kerjakan. Di situ ada 5 soal, kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Oke ya, 1 menit lagi. Karena pertanyaannya tidak terlalu panjang, silakan dijawab dan dikirimkan, disubmit kalau sudah selesai. Oke, waktunya habis. Silakan, kalian belum dikirim, silakan dikirim. Oke, silakan perhatikan lagi depan.
Bapak akan coba terakhir, Bapak akan menganalogikan kenapa sih kalian memahami karakteristik sebuah lukisan. Seperti kalau kalian boleh memperhatikan teman kalian sekeliling mempunyai karakteristik masing-masing, ya. Yang mungkin pakai kacamata, yang suka dikutip 1, kutip 2, terus yang suka pakai jam tangan di sebelah kiri, sebelah kanan. Itu merupakan salah satu karakteristik, yaitu analogi kehidupan sehari-hari, prinsip penerapan karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terakhir ini ya untuk pembelajaran minggu depan. Di situ Bapak akan bagikan link, nanti boleh kalian lihat. Di situ ada video pembelajaran tentang teknik berkarya seni lukis. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang teknik-teknik melukis. Baru nanti di pertemuan ketiga dan keempat kalian akan praktek seni lukis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas berarti pembelajaran kita sudah berakhir. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terakhir silakan ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa untuk akhir pembelajaran. Oke, ya, silakan. Berdiri. Pada teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, Kau telah memanggil kami untuk mengagungmu. Tolonglah kami agar dalam perkataan dan perbuatan dapat memberikan kesaksian mengenai kebaikan-Mu dan tetap setia kepadamu sepanjang hidup kami. Terangkanlah Roh-Mu agar kami dapat saling membahagiakan satu sama lain, sehingga terciptalah kedamaian, persahabatan, dan kegembiraan dalam sekolah kami ini. Ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada mereka firman kita beri salam. Selamat pagi Pak Damai. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.